Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di video kali ini kita akan meneruskan kembali untuk materi robotika. Kita masuk ke matrik transformasi. Jadi seperti kita ketahui di sini bahwa ada dua sistem koordinat ya di dalam robot. Ada yang namanya sistem koordinat dunia atau World Coordinate System. Kemudian juga ada yang namanya Tool Coordinate System ya, atau sistem koordinat tool. Jadi pada saat tool belum bergerak ya bagian depan ini, maka dia akan paralel ya. Paralel itu ya segaris ya. Z-nya sama dengan Z-nya dunia di sini, Z-nya tool, kemudian Y-nya juga sama, X-nya juga sama. Nah, karena pergerakan ini bisa seperti ini ya. Jadi dia bisa berubah relatif terhadap sistem koordinat dunia tadi ya. Jadi posisi X, Y, Z-nya ini bisa berubah di bagian toolnya terhadap sistem koordinat dunia. Nah, pergerakan ini nanti diatur dengan rotasi ya. Nanti kita dekati rotasinya dengan menggunakan metrik rotasi di sana atau metrik transformasi ya. Tidak cuma rotasi, nanti ada juga yang namanya translasi ya. Nah, kita masuk ke refresh ya di bagian metrik ya. Jadi metrik itu tersusun seperti ini. Jadi ada yang namanya baris sama kolom ya. Kemudian di dalamnya ini ada unsur-unsur atau elemen. Jadi kalau di sini metriknya adalah jumlah barisnya adalah ada jumlah baris itu yang ke bawah ya, bawah. Jadi yang mendatar, jumlah mendatarnya berapa itu yang baris. Kemudian kalau yang kolom itu adalah yang vertikal seperti ini. Jadi kalau di sini jumlah barisnya ada M ya di sini. Kemudian jumlah kolomnya ada N. Jadi kalau seperti ini berarti dia unsur di baris pertama, kolom kedua. Kalau di sini berarti baris pertama, kolom pertama. Sehingga metrik ini berurdu atau berukuran M kali N. Nah, nanti ketika kita berhubungan dengan metrik untuk transformasi ya, maka kita nanti akan berhubungan dengan yang namanya metrik bujur sangkar atau metrik persegi ya, atau metrik square ya. Dimana jumlah baris sama jumlah kolomnya sama, nanti ada yang 3 kali 3, ada yang 4 kali 4 ya. Jumlah baris 4, jumlah kolom 4, atau jumlah kolom 3, jumlah baris 3 seperti itu. Nah, kita masuk kembali ke operasi metrik ya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan maka kita menjumlahkan langsung ke unsurnya atau elemennya ya di sini. Jadi sesuai posisinya. Jadi A di sini ada dua metrik A, B, C, D. Kemudian metrik kedua E, F, G, H. Ya. Kalau ingin menjumlahkan maka hasilnya adalah ini ya. Jadi nanti di metrik hasil di elemen pertama ya, elemen 1 di baris pertama, kolom pertama ya, maka A plus E ya. Dan ini jumlahkan sesuai posisinya. B dengan F, C dengan G, D dengan H, dan seterusnya. Jadi kalaupun nanti metriknya 3 kali 3 ya sama ya. Tapi mungkin kita akan jarang ketemu penjumlahan ya di sini. Nanti lebih banyak ke perkalian sih. Nah, kalau perkalian maka syaratnya adalah kolom metrik pertama ya, yang N ini harus sama dengan baris metrik kedua yang dikalikan ya. Jadi kalau A dan B mau dikalikan berarti syaratnya ini. Kolom pertama harus sama dengan baris yang kedua. Karena nanti perkalian seperti ini ya. A di elemen yang 1 atau yang baris pertama, kolom pertama ini hasilnya adalah A kalikan E. Jadi baris ke kolomnya. A kali E, B kali G, kemudian jumlahkan. Kemudian kalau mencari ini ya berarti baris kedua kolom pertama. Kalau mencari ini berarti baris pertama kolom kedua. Kalau mencari ini baris kedua kolom kedua dari yang dikalikan ya. Nah, di sini tidak berlaku sifat komutatif ya, bola-bola tidak sama. Jadi kalau A kita kalikan B, hasilnya tidak akan sama dengan B kali A lainnya. Nah, ini lebih detail ya untuk perkalian metrik. Di sini 3 kali 3 ya. Ini ada contohnya juga ya.
Harapannya Anda nanti akan lebih mudah mengingat ya perkaliannya. Dan nanti yang kita pakai ini ya perkalian. Kebanyakan perkalian. Jadi kalau elemen pertama, baris pertama ya kolom pertama ini, maka dia menggunakannya baris pertama di A ya atau di metrik pertama, kemudian dikalikan dengan kolom pertama ya dari metrik yang kedua ini seperti ini. Jadi kalau mencari yang tengah ini ya berarti baris kedua kalikan kolom kedua dari metrik kedua ya. Ini DG ya, DG EC VW. Nah, contoh aplikasinya ini ada dua metrik kemudian dikalikan hasilnya ini ya. Nah, nanti ketika kita berhubungan dengan metrik transformasi mungkin akan lebih mudah ya karena banyak nol nanti di sana. Sebagian besar mungkin bakal nol ya. Nah, ini kita lihat di metrik transformasinya. Kemudian juga ada yang namanya determinan ya. Nah, determinan itu seperti ini mencarinya ya. Nah, determinan juga nanti menentukan suatu metrik itu punya inverse atau tidak di sana ya. Kemudian ada yang namanya kofaktor ya. Nah, kemudian metrik inverse ya. Tapi mungkin kita tidak berhubungan dengan ini ya, karena kita di metrik transformasi ini lebih ke forward kinematik ya, artinya tidak balik ya. Kalau balik ya kita pakai inverse ya. Kemudian di sini ada dua macam ya terkait dengan persoalan transformasi ya di transformasi dasar ini. Jadi bagaimana menghitung nilai sebuah titik terhadap sebuah kerangka koordinat ya. KK itu kerangka koordinat yang mengalami rotasi ya. Jadi tadi kan ada sistem koordinat dunia ya, kita sebut dengan sistem koordinat referensinya nanti, kemudian ada sistem koordinat tool nanti ya, atau kerangka koordinat. Jadi nanti yang berubah-ubah itu. Nah, di sini nanti diselesaikan dengan penentuan metrik rotasi dasar ya. Kemudian bagaimana menghitung nilai sebuah titik terhadap sebuah KI yang mengalami translasi atau pergeseran. Nah, di sini mungkin kita akan gunakan yang namanya vektor translasi. Kemudian kita masuk ke metrik rotasi dasar di sini. Perhatikan dua buah kerangka koordinatnya. Jadi di sini nanti koordinatnya sudah dibedakan ya. Notasinya yang referensi adalah OXYZ. XYZ sama ya yang dipakai di koordinat dunia atau referensi. Kemudian OUVW ya ini. Supaya nanti tidak bingung ya. Daripada kita menggunakan X1, Y1, Z1 dan X2, Y2, Z2 ini dibedakan ya. Nah, mula-mula kerangka koordinat ini dua-duanya adalah blimbit ya. Dimana XYZ yang referensi tadi adalah diam ya, sementara yang UVW ini nanti yang bergerak ya. Bergerak tergantung dari rotasinya tadi. Kemudian P itu kan sebenarnya berada di UVW ya, atau kerangka yang bergerak tadi. Nah, makanya ketika ini berputar P itu pada koordinat yang bergerak ya dia tetap ya nilainya, tapi ketika direferensikan ke XYZ karena dia bergerak, otomatis titik P ini akan berubah ya. Jadi pada saat kerangka koordinat OUVW bergerak atau berputar, titik pusat origin selalu blimbit ya. Nah, bagian originnya atau titik pusatnya akan tetap sama, cuman dia akan berubah-ubah untuk bagian sumbu-sumbunya ya. Nah, nanti kita lihat di sini contohnya. Nah, jadi metrik rotasi dasar kita masih bicara ini ya. Jadi titik P dapat direpresentasikan, jadi titik P itu bisa dinotasikan di kerangka koordinat referensi yang diam tadi di XYZ atau di OUVW ya. Jadi kalau misalnya ada P di sini, nah P itu kalau kita disajikan itu notasinya bisa dalam koordinat UVW atau XYZ ya. Nah, kemudian ini bisa dirotasikan ya di sini. Nah, rotasinya karena ini tidak 3 titik, berarti kita pakai rotasi menggunakan metrik 3x3 ini, nah R ini. Jadi X, Y, Z maka sama dengan R. Jadi kalau tidak dirotasikan ya otomatis X, Y, Z-nya akan sama dengan UVW ya. Tapi dengan adanya rotasi maka dia bisa berubah titiknya. Seperti itu. Nah, ini untuk pencarian rumusnya ini berarti
baca kita langsung aja skip ya. Di sini ini masih sama. Nah ini ya, di sini kita lihat di bagian ini ya. Jadi di metrik rotasi dasar ada 3 kemungkinan ya. Jadi karena sumbunya ada 3 X, Y, Z, maka pada kalanya diputar pada atau dirotasi pada sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z ya. Jadi kalau dirotasi pada sumbu X berarti yang digunakan untuk merotasi adalah X ya. Artinya sumbu X ini sebagai poros ya, poros untuk memutar ya, seperti ini. Jadi kalau diputar sumbu X berarti yang muncul Y sama Z ya di sini. Yang kelihatan otomatis yang terputar adalah 2 sumbu ini. Karena sumbu X-nya kan tetap berarti karena yang sebagai sumbu putarnya. Jadi kalau sumbu X diputar maka modelnya seperti ini. Ini penggambaran 3 dimensinya, ini 2 dimensinya. Kemudian kalau yang diputarnya adalah dengan sumbu Y, dengan poros sumbu Y, maka yang terputar adalah sumbu Y, sumbu Z sama sumbu X-nya di sini. Sedangkan kalau yang putarnya terhadap sumbu Z berarti yang terputar sumbunya adalah X sama Y ya, seperti itu ya. Jadi ada 3 kemungkinan, sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z di sini. Nah sekarang masuk ke yang sumbu X. Nah, jadi nanti rotasi di sumbu X ini akan kita dapatkan rumusnya seperti ini ya. Di sini kita lihat tadi banyak nolnya ya, nolnya ada 4 ini. Kemudian 1. Nah di sini untuk sumbu X ini kita pakai rotasi sudutnya adalah menggunakan alfa ya di sini. Karena tadi ada 3 ya, supaya nanti tidak membingungkan ya. Jadi formasinya sebenarnya sama ya, cos, sin, cos ya. Cos, min, sin, cos ya. Nanti kita kumpulkan untuk membedakan antara R ya, rotasi di X, di Y, sama di Z. Kemudian kalau di sumbu Y, nah lihat di sini terputar tadi adalah sumbu X sama Z kalau di Y. Nah, yang bagian satunya adalah di bagian tengah ya. Jadi cosin, sin, cos ya. Cuman kalau yang bagian Y ini yang minus adalah yang bagian bawah ya. Kemudian di sumbu Z ya, dari sumbu Z yang terputar di sini adalah sumbu Y sama X ya. Nah, bagian satunya ada di sebelah sini. Kita lihat bentuknya sama ya. Cos, min, sin, cos ya. Nah, jadi kalau kita kumpulkan di sini kita mendapatkan tiga macam rumus untuk rotasi ya. Jadi kalau yang di sumbu di sini sumbu Z kita menggunakannya adalah theta di sini, ada theta ini. Nah, ini ada 3 tadi. Kalau di X, rotasi X kita pakai alfa ya. Kemudian kalau di Y kita pakai pi, kalau di Z kita pakai rotasi sumbu Z kita pakai theta ya. Jadi alfa, pi, theta. Kemudian kita lihat ini sama ya bentuknya. Cos, min, sin, cos. Cos, min, sin, cos. Ya. Kemudian angka satunya berubah di sini. Kalau di X berarti yang di awal di sini ya. Kalau di Y ini di sini. Kalau yang di Z yang di paling ujung di sini. Pojok kanan bawah ya. Kemudian kita lihat kalau yang di Y saja yang berubah nih ya. Jadi tanda minusnya berubah di sini. Ada di bagian bawah karena dia diselang sama nol ini ya. Jadi rumusnya yang formasinya agak beda di Y saja. Kalau di sini sama ya. Cos, min, sin, cos. Cos, min, sin, cos ya. Kalau di sini cos, sin, min, sin, cos ya. Saya kira ini gampang untuk dihafalkan. Nah, kita ambil contoh ya seperti ini. Dan di sini kita punya titik A dan B ya. Dia di koordinat UVW ya. Jadi kalau ini belum diputar ya otomatis X, Y, Z-nya juga sama ya. Titiknya adalah 4,3,2 ya. 432. Ini simbol transpos ya. Simbol transpos itu karena kita nulisnya adalah bentuknya baris ya. Nanti ketika dioperasikan di P ini berarti ditranspos menjadi kolom. Jadi transpos itu kalau yang tadinya baris menjadi kolom dan sebaliknya ya, ditranspos ya. Ini kan baris pertama, kolomnya ada 3 ya. Kalau yang di sini kolomnya ada 1, barisnya ada 3 karena hasil transpos ini ya. Kemudian kita putar terhadap sumbu Z. Nah, kalau sumbu Z berarti kita pakai rumus yang ini tadi ya.
cos min sin cos, sudutnya dimasukkan 60. Kemudian ini 00, 001 ini, kemudian titiknya dikalikan. Hasil A ya pada XYZ itu adalah ini ya, minus 0,598 X-nya, kemudian Y-nya 4,964 ya, kemudian 2. Sementara B-nya kita dapatkan ini. Jadi kalau ini sumbu Z, kalau nanti pakainya sumbu X ya, berarti kita pakai rumus rotasinya di sini adalah sumbu X. Kalau kita pakai rotasi sumbu Y ya berarti di bagian rotasinya ini kita pakai rumus yang sumbu rotasi sumbu Y. Demikian ya. Kemudian kita juga nanti masuk ke yang namanya metrik transformasi komposit. Nanti di sini nanti juga memasukkan komponen translasi ya di sini. Nah di sini sedikit ada perbedaan notasi karena saya ambil referensi yang berbeda di sini. Di yang tadi kita pakai XYZ sama UPW ya. Sementara kalau yang di sini adalah pakainya ABC ya. Jadi bagian yang bergerak adalah yang ABC di sini. Jadi yang kerangka koordinat ABC, sementara yang diam adalah sama XYZ ya. Nah ini saya ambilkan nanti dari buku referensi yang PDF yang Anda bisa download di bagian Google Drive ya. Nah, jadi di sini dinotasikan dengan H ya ini. Kemudian di sini menggunakan sudutnya ada alfa, beta, alfa dan D. Jadi kalau lebih detailnya nanti bisa dilihat di buku yang diacu atau PDF. Nah di metrik homogen ya, jadi di sini tadi menjelaskan operasinya ya. Jadi pada mobil frame ya atau kerangka mobil ya, jika OABC dirotasikan terhadap salah satu sumbu XYZ yang fix ya, maka dipakainya adalah pre-multiply ya. Jadi perkaliannya ada pre-multiply, ada post-multiply. Nah nanti perbedaannya di contoh soal ada itu nanti, terutama yang di buku ini Anda bisa pelajari lebih detail ya, yang namanya pre sama post ya. Sebenarnya kaitannya dengan urutan saja ini ya, pre sama post ini nanti. Nah kita lihat di sini untuk metrik homogennya ya, metrik transformasi homogennya yang tadi sebelumnya, karena metrik rotasi itu 3x3 tadi ya. Nah di sini juga melibatkan nanti metrik untuk posisi atau vektornya yang translasi tadi. Kemudian begini adalah yang perspektif ya. Kemudian yang ini adalah skala. Nah di sini ini yang revolute, ini yang prismatik ya, bagian ini pergerakan translasinya. Kemudian ini bagian skala ya, skala. Kemudian yang ini adalah kalibrasi pada komputer, vision dan kamera. Kalau ini tidak digunakan, ini biasanya bagian ini 00 semua ya, 000. Ini juga 00 kalau tidak ada translasi. Nah kita lihat di sini untuk metriknya ya, ini mappingnya. Jadi kalau di sini tidak ada kalibrasi berarti 0 semua di sini. Jadi 3 ini tadi adalah untuk rotasi ya. Kemudian ini yang prismatik tadi atau yang pergeseran atau translasi. Nah sehingga kalau kita kaitkan dengan tadi yang rotasi ya, rotasi sumbu X, maka kita dapatkan ini 3 ini, 3x3 ini kan dari rumus sebelumnya ya, cos min sin cos ya. Kita pakai alfa, pi sama theta sama ya. Kemudian di sini ada yang untuk sumbu y ya, kita pakai sudutnya menggunakan pi, ini sama aja. Kemudian di z, nah kita pakai notasi ini ya, hx alfa, hy pi, kemudian ini hz theta ya. Jadi metrik homogen untuk x ya, rotasi, homogen untuk y rotasi, kemudian metrik homogen z untuk rotasi. Seperti itu. Kemudian untuk yang translasi ya,
Maka kita lihat di sini bagian ini adalah metrik identitas ya, 111.000 111 ya, 000 jadi kita lihat tadi banyak nolnya ya, jadi perkara ini nanti akan lebih mudah nanti. Cuman kita harus lebih teliti ketika mencoba untuk mengalihkannya. Nah seperti ini. Nah contohnya ini ya, jadi kita lihat di sini ini yang tadi ya, post sama pre-nya di sini ya kelihatannya. Jadi ini kita lihat rotasi ya, rotasi dulu di sumbu X ya, plus 90. Kemudian rotasi lagi di sumbu Y sebesar min 90, sumbu Z maaf ya, X dulu Z. Kemudian dia translasi 5 unit X ya, Y, kemudian kita disuruh menghitung untuk metrik kompositnya ya, atau metrik homogennya di sini. Jadi karena operasinya ada 3 ini, berarti nanti satu titik itu akan mengalami 3 operasi ini. Nah kita tidak disuruh untuk menghitung perubahan titiknya, tapi menyederhanakan dari 3 operasi ini menjadi satu metrik. Nah kita lihat di sini bagian yang paling ujung ya, ini adalah operasi yang pertama ya di sini. Jadi ini yang pertama, sekuen berarti urutannya ini ya. Jadi rotasi X dulu 90, rotasi Z min 90, kemudian translasi. Nah di sini rotasi X-nya ada di paling ujung kanan ini. Kemudian berikutnya Z ya, kemudian translasi. Jadi kalau yang menggunakannya apa namanya, sumbu yang mobil ya kita pakai yang tadi ya di sini. Kalau yang mobil kita pakai yang pre ya. Nah ini yang pre ya. Tapi kalau kita pakai yang pakainya yang pre ya. Kemudian kalau yang kita pakai di OAB yang diputar pada kerangkanya sendiri, maka kita pakainya pos ya. Karena ini dipakainya menggunakan sumbu XYZ ya, kita pakainya tadi yang pre ya. Jadi mana yang muncul yang pertama dilakukan dikerjakan di sini. Di nyusunnya malah dari bawah ini ya. Translasi dulu, balik rotasi Z, kemudian rotasi X. Nah, tinggal dimasukkan nilai-nilainya ya, kemudian nilai kosinusnya dihitung di sini. Nah, ketika masuk sini kita lihat ya banyak nolnya malah ya. Nah, di sini harus lebih teliti untuk menghitungnya ya. Jadi kalau sudah ada 3 ini, maka Anda bisa menghitung ini kali ini dulu ya. Kemudian hasilnya ini, atau ini kali ini dulu, kemudian dikalikan ini. Jadi harus urut ya. Ini kali ini dulu bisa, ini baru kalikan ini. Dan hasilnya adalah ini ya. Hasil metrik dari operasi 3 macam ini, jadi satu. Jadi seperti itu, ini contohnya. Nah, nanti ada di sini ada latihan soal, silakan nanti dicoba ya. Nah, ini masih menggunakan yang model sama, jadi direfleksikan terhadap sumbu referensinya ya, atau sumbu yang fix XYZ ya. Sehingga nanti pakai urutannya sama ya. Jadi nanti bagian ujung adalah yang bagian ini ya. Jadi seperti ini tadi. Nah ini ya. Nah nanti silakan dicoba ini untuk latihannya. Ini buat latihan aja, nggak usah dibikin tugas ya. Tapi tetap dicoba ya. Nah untuk lebih detailnya nanti Anda bisa melihat buku ini ya. Buku dari PDF ya, e-book ya. A Textbook on Industrial Robotics. Itu di bab 3 ya. Oke, saya kira itu. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup mata kuliah di WhatsApp. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.